Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore. Bertemu kembali kita dengan podcast kesayangan kita bersama, podcast Nasi Umat Channel Majelis Wilayah Kahmi Sumatera Utara. Kali ini kita sengaja mendatangkan salah seorang tokoh kebanggaan daripada Kahmi Sumatera Utara, yaitu Adinda Serasi Malam Sitepu, Ya, siap bang. SPD ya. Siap bang. Ya. Yang saat ini diamanahkan menjadi koordinator Presidium Porhati Sumatera Utara. Sebelum kita lebih jauh bincang-bincang ini, yang nanti kita berbincang santai ya. Siap. Ya. Ini kan nggak semua juga ini pemirsa kita ini tahu ini apa sih Porhati itu. Betul. Ya kan? Iya bang. Jadi saya kira mohon diterangkan dulu lah ini apa dan bagaimana Porhati ini terbentuk, terutama di Sumatera Utara ini. Itu. Oke. Silakan. Terima kasih bang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan dimanapun kalian berada. Jadi Porhati Sumatera Utara itu sudah ini karena kita kan mau musyawarah wilayah bang ya. Ini adalah musyawarah yang ketiga gitu, berarti Porhati. sudah jadi sudah 15 tahun yang lalu lah berarti ya. 10 tahun yang lalu kan satu periode 5 tahun. 1, 2 berarti sudah 15 tahun. 15 tahun. Iya, sudah 15 tahun. Nah, jadi sementara Asih masuk di Porhati itu di tahun 2016. Tahun 2016. Nah, jadi kita cerita flashback ke belakang ya, Bang ya. Waktu itu kan tahun 2016 itu musyawarah wilayah di Kisaran. Nah, asahan di situ sih diajak sama seorang teman HMI namanya Supriyatin dan Andi Suse. Pada saat itu sih yuk kita pergi musyawarah wilayah. Jadi utusan dari Binjai, terus langsung ditembak langsung gitu kan. Kau mau nggak nanti jadi ketua Porhati Binjai? Dia bilang gitu. Insya Allah kalau dikasih kepercayaan mau. Akhirnya berangkatlah Asih dari Binjai ke Kisaran pada saat itu. Nah, jadi dimulailah di situ Asih tahulah tentang Porhati. Porhati itu adalah forum alumni HMI Wati, disingkat Porhati. Nah, jadi Porhati ini cewek alumni HMI Porhati lah. Iya, kumpulan HMI Wati bang. Jadi membentuk lembaga dari berbagai macam latar belakang profesinya bang, dan masuklah sebuah lembaga yang bernama Porhati, gitu dia bang. Jadi berarti tadi dari Binjai dulu mas? Iya, dari Binjai. Dari Binjai. Jadi begitu selesai acara musyawarah wilayah, berarti itu di Kisaran itu itu kan besok tanggal 8 itu yang ketiga kan, berarti itu yang kedua. Yang pertama lah, yang pertama. Nah, yang pertama itulah ya bang. Jadi kita belum bentuk Porhati di Binjai. Belum. Nah, jadi izin Asih cerita tentang Porhati Binjai bang, karena memang berawal dari Porhati Binjai. Selanjutnya balik ke Binjai, kita mengadakan musyawarah daerah Kahmi berikut musyawarah alumni HMI Wati, karena Porhati belum terbentuk, maka namanya musyawarah alumni HMI Wati. Nah, di sanalah saya terpilih menjadi Presidium Porhati Binjai. Nah, selanjutnya 5 tahun satu periodisasi di Binjai, baru ke Sumatera Utara. Sumatera Utara kapan? Jadi pada musyawarah wilayah kedua, dan itu dilaksanakan tahun 2021 ya bang ya, di Sipiro, Tapanuli Selatan. Tapsel yang terpilih kita bertiga, Kak Sulfia Dewi Rambe, Kak Yeni Susanti Sregar, dan saya Serasi Malam Sitepu. 3 ya. Sementara Kahminya hari itu yang terpilih Bang Rusdi. Gitu. Tapi artinya begini, ini apakah tidak otomatis alumni HMI Wati itu
menjadi anggota Porhati? Iya, Otomatis. jadi dulu dia di HMI, ya di Kohati, Kohati. HMI maupun Kohati boleh bang. Boleh. HMI maupun Kohati, yang penting dia perempuan. Iyalah. Kalau perempuan kan sudah pasti Kohati. Betul. Alumni HMI Wati yang sudah menjadi anggota biasa. Oh. Nah itu dianya, dan bisa bergabung di Forhati. Anggota biasa itu harus LK berapa? LK1. Minimal LK1. Iya. Itu dianya. Tapi bagaimana ceritanya kalau misalnya ada juga yang belum LK1 dia tiba-tiba jadi anggota Porhati, itu gimana itu? Kalau untuk jadi anggota Porhati ya boleh saja Boleh, bang. boleh. Iya. Oh, pengurus yang Iya. Itu Oh dianya. gitu. Ya, ya. Tapi waktu di Sidimpuan etap Spiro ya, Iya bang. Spiro itu terpilih 3. Iya 3. Itu yang terus sampai sekarang itu ya? Ya, jadi kan priorisasi yang pertama Kak Sylvia, masuk Kak ini, baru ASI yang terakhir lah ini. Sekaligus yang menghantarkan musyawarah wilayah Forhati yang ketiga nantinya di Medan dan di Mes Fora-Fora. Insya Allah tanggal 8 sampai 10 Mei. Gitu Bang. Berarti ASIH ini periode terakhir ya? Iya. Presidiumnya maksudnya? Iya, koordinatornya? iya, betul. Berarti kalian ini berapa tahun? Ya jadi kalau kami itu kan 5 tahun satu priorisasi dibagi 3, jadi sekitar kurang lebih 20 bulan per satu koordinator. Iya, presidium. iya, gitu dia bang. Kalau boleh tahu ini sejak kalian 3 ini yang menjadi presidium ini sudah apa saja yang dilaksanakan Iya. kegiatan-kegiatannya ini? Oke, itu pertanyaan bagus itu bang. Iya kan. Entah pula kalian tidur-tidur aja. Cuman dapat betul. ngejar jabatan aja ya kan. Betul. Jadi memang kan selama ini kan kita menganggap yang bergabung baik itu di Forhati maupun di Kahmi hanya apa namanya rindu, kan begitu ya, rindu akan kawan-kawan lama, maka bergabunglah. Apalah semacam momentum kangen-kangenan. Iya, temu-temu kangen-kangenan. Iya, jadi selama ini begitu kan. Jadi sifatnya hanya bertemu, ngobrol, sudah gitu ada pengajian, hanya seperti itu saja. Namun kan dengan mengikuti perkembangan zaman, maka kita tetap terus bergerak maju menyesuaikan perkembangan kondisi saat ini, Bang. Artinya kalau memang prinsipnya kan kita guyup, kita menyambung silaturahmi, namun kan kita juga kembali kepada tujuan organisasi. Jadi perkumpulan muslimahnya HMI, muslimahnya Kahmi yang bergabung di Forhati dalam rangka untuk mencapai tujuan Kahmi. Tujuan Kahmi itu adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itulah maka kita bergabung di Forhati. Nah, jadi alhamdulillah 5 tahun ini sudah banyak kegiatan kita, Bang. Jadi dari kegiatan sosial, kegiatan literasi, kegiatan peduli lingkungan, kegiatan advokasi, kegiatan pemberdayaan UMKM kita laksanakan. Nah, jadi tadi Abang katakan bahwasanya Forhati itu apa betul dikenal kan gitu sama masyarakat. Nah, itulah tugas kita, Bang. Jadi apakah Forhati itu memang membumi sama seperti kami membumi? Kalau tidak ada kegiatan gimana masyarakat mau kenal? Apalagi kalau kita hanya kegiatannya antara kita saja. Nah, jadi harapannya karena sesuai dengan tujuan kami tadi untuk masyarakat luas, untuk umat, maka kegiatan kita ini bagaimana berdampak besar kepada umat. Pernah loh aku jalan-jalan ke Kepetisah, terus pada saat itu kan lihat-lihat baju gitu kan, ada sama-sama pengunjung kami di sana, terus dia bilang, ibu Forhati ya, seperti itu. Gitu. Jadi itu indikasi, Bang, kalau Forhati itu memang sudah dikenal sama masyarakat. Kenal dia dengan Forhati. Apa ini? Ada minumnya? Iya, kopi. Enak kita ngobrol ya kan. Makasih banyak Nanda. Ini Nanda krunya nasi umat ya, Bang. Iya. Di situ bedanya kalau Forhati ini ya. Kalau selama ini saya jadi host HMI One, kami nggak ada ngopinya. Karena kebetulan aku hobi ngopi, Bang. Iya. Pinomat kalau kata orang Tanjung Balai minimal 1 hari sekali lah minum kopi karena bagus kopi kan. Bagus juga ngopi. Iya, bagus, Bang. Gitu ya. Tidak ini artinya kalau ngopi ini nggak sampai buat nggak bisa tidur gitu nggak juga ya.
Kadang kalau memang dia malam-malam ngopinya baru bisa tidur, cuman agak lama. Tapi nggak ada masalah bang, tetap tidur kita berkualitas, pagi kita beraktivitas lagi. Artinya kalau namanya pula korpres itu memang perlu juga begadang ya. Banyak yang mau dipersiapkan. Betul. Coba tadi ceritanya kok bisa bisa kenal pula sama Porhati macam mana? Iya. Betul, pengarang juga. Betul bang. Nah jadi gini, kita kan pernah membuat acara seminar tentang bertemakan tentang pelaku UMKM, mendorong UMKM naik kelas, kan gitu, menyongsong 2045 gitu ya kan. Nah jadi pada saat itu pesertanya kurang lebih 300 orang pelaku UMKM. Kegiatan kita di Aula Gedung Flut Koperasi Sumatera Utara. Jalan apa nih? Jalan Gatot Subroto. Nah di sana bang, karena 300 lebih, kurang lebih peserta dan itu semua latar belakangnya pelaku UMKM. Maka setelah itu pun kita buat database. Jadi Porhati Sumatera Utara itu punya database pelaku UMKM kita. Ada, dan itu sudah kita serahkan juga. Pada saat acara seminar itu hadir asisten deputi menteri UMKM bang. Nah pada saat itu kita serahkan langsung. Jadi database kita serahkan kepada kementerian dan kita buat satu lagi buat untuk Dinas Koperasi Sumatera Utara. Nah disitulah kita punya grup di WA. Mungkin kan kita saling memotivasi. Grup itu namanya Mitra Usaha Porhati Sumatera Utara. Nah jadi saling menginformasi, saling promosi. Mungkin dari situlah dia kenal saya. Begitu jalan-jalan ke Petisa, ibu Porhati kan, dia bilang begitu. Kok tahu? Iya. Saya pada saat itu ikut seminar UMKM Bu di Plut. Oh bener lah kalau kayak gitu. Atau mungkin juga karena gini, ini faktor daripada korpresnya itu. Karena kan korpres ini kan saya kalau nggak salah asal ada acara-acara sering nampil dia nyanyi. Jadi tinggal sendiri kenal orang. Gitu. Jadi memang ini cerita tentang hobi nih berarti abang ya. Memang Asi hobi bernyanyi. Awal hobi bernyanyi itu pada saat anak Asi, Bella Citra Putu Sejati namanya, masih bayi, ya kan. Saya bagaimana saya ini bernyanyi dan anak Asi ini cepat tidur. Nah seperti itu, maka harusnya nyanyinya lebih bagus kan gitu, didendangkan, suaranya merdu sehingga anak pun tidur dengan nyenyak. Pada saat itu juga bang ada acara televisi untuk mencari bakat. Disitulah tim jurinya memberikan muatan-muatan kepada calon-calon pencari bakat tadi. Setiap acara itu aku tonton nih bang, nggak pernah aku absen. Ditongkrongi. Iya, acara televisi itu belajar menyerap terus apa yang disampaikan para jurinya di situ dan latihan di mana ada kibotan, percaya diri aja walaupun mungkin entah kemana-mana dulu ya kan menyanyi. Apakah cocok kalau bayi itu dinyanyikan, sementara yang saya tahu Adinda ini suka nyanyi-nyanyi agak-agak ngerok gitu. Iya, jadi memang awalnya kan bang, sebenarnya lagu-lagu kita awalnya soft, lagu-lagu itu lagu soft, Dayanti, Rosa itu kan lagu-lagu soft. Tapi terus nggak tahu karakter suaranya kok jadi membentuk seperti solo rock gitu. Melo ya. Iya. Sentimental. Iya, seperti itulah bang. Dan memang ternyata alhamdulillah bang. Artinya kita hobi bernyanyi ini kita tingkatkan kualitas bernyanyi kita. Ini menjadi modal dalam pergaulan. Iya. Jadi semua orang pada kenal Asi yang bisa nyanyi sehingga alhamdulillah dengan itu Asi bisa banyak temuan, apalagi di HMI bang. Artinya ada multiplier efeknya. Iya, betul. Ya. Akhirnya Asi banyak kenal. Tapi kembali tadi soal program Porhati tadi. Yang disebut tadi kan soal UMKM. Nah, apa buktinya program Porhati di sektor UMKM ini misalnya sudah menghasilkan sesuatu yang bermanfaat? Apa itu kira-kira? Sudah ada nggak produknya yang dijual atau gimana gitu? Jangan macam selama ini, aku tengok banyak juga organisasi perempuan ini kebanyakan seminar-seminar aja. Nggak ada banyak produk follow up daripada seminar itu apa? Jangan cuma ngasih proposal begini-begini, undang pejabat, kan habis itu habis. Itu Porhati gimana? Apakah sudah ada produk dihasilkan yang
itu tadi katanya kan membuat UMKM itu supaya naik kelas. Kelas, betul. Gimana itu? Nah jadi Bang, betul Abang sampaikan tadi bahwasanya kita tidak mau acara itu hanya selesai di seminar saja. Iya. Kita harus ada follow up-nya, ada dampak yang dinyatakan besar manfaatnya kepada para pelaku UMKM sendiri. Maka kita bentuk koperasi, Bang. Koperasi. Jadi ada koperasi Insan Cita Porhati Sumatera Utara. Oh, sudah terbentuk. Iya, yang di dalamnya para pelaku UMKM. Ya. Baru berjalan sekitar 6 bulan, insya Allah nanti dalam minggu depan kita rat, karena kita dirikan di bulan September kemarin tahun 2025. Sudah anggotanya 40 orang, Bang. Ya, banyak, Karena kita tahu untuk masuk jadi anggota koperasi itu kan nggak gampang, itu harus sukarela. Ya kan? Nah jadi ya kita bagaimana cara kita mengajak para pelaku UMKM untuk bergabung di koperasi, karena Bang, kenapa para pelaku UMKM ini harus masuk ke dalam sebuah lembaga? Kalau dia sendiri, Bang, nanti dia punya masalah sendiri, dia pening sendiri, kan begitu, Bang. Nah kalau dia ada lembaga, dari lembaga itulah, dari Koperasi Porhati Sumatera Utara yang kalau bisa gini, Bang, yang akan menjadi motor penggerak, bergerak. Misalnya, Bang, pelaku UMKM yang kita masih skala kecil, Bang, rata-rata anggota kita, Bang, yang belum punya nomor induk berusaha NIP, kita bantu. Kita juga kolaborasi dengan lembaga-lembaga lain. Ada lembaga yang memang khusus membantu membuat NIP gratis. Nah, kita kerjasama. Terus pelaku usaha yang belum bersertifikat halal, kita beri Berarti bantu seperti itu, Bang. apa ini sudah punya apa namanya kolaborasi dengan dinas koperasi ya? Iya, jadi kita Porhati ini apa namanya terbuka lah ya. Kita bisa berkolaborasi bersama dengan pihak manapun dalam rangka untuk pencapaian tujuan organisasi, Bang. Jadi yang anggota di koperasi yang dibentuk Porhati ini terbuka juga? Iya, jadi terbuka. Nggak mesti alumni. Tidak. Kohati Tidak. Jadi Bang, ketua koperasinya itu namanya Rahmadani Muharni. Sekretarisnya Jamila. Ini bukan Ade. Kohati. Ini pengurus Porhati semua, Bang. Pengurus Porhati. Jadi pengurus koperasi itu pengurus Porhati. Artinya kalau ketua-ketuanya, sekretaris pengurus Porhati. wajib ya? Iya. Wajib alumni. Betul, wajib. Alumni Wajib pengurus Porhati. Iyalah. Juga. Kan Porhati itu karena kan memang harus alumni. Benar. Artinya dari sisi Porhati Sumatera Utara, koperasi ini akan menjadi support sistem kita. Gitu dianya. Iya. Nah, jadi mudah-mudahan berjalan lancar, maka SHU-nya nanti kan juga ada sebagian persen untuk Porhati, lembaga Porhatinya. Berarti koperasi ini diluncurkan di masa Ibu Asih. Iya, periodisasi Asih. Ya? Iya, benar, Bang. Berarti cukup berprestasi juga. Alhamdulillah. Iya, Bang. Iya. Alhamdulillah. Kok enggak? Jadi Bang, kopinya kapan kita? udah bisa nih. Udah bisa Kopi minum kita nih? ya. Boleh ya ngopi ya, Bang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini kopinya no sugar ya, Dek ya? Tanpa gula, Bang. Bisa Bang minum kopi tanpa gula, Bang? Ini manis ya? Oh iya, karena nengok asih. Tadi memang ini nggak ada gulanya. Punya kakak apa gula punya abang. Oh gitu. Oh. Makanya beda. Ini memang nggak ada gulanya. Iya. Bukan karena asingnya manis. punya aku berarti nggak ada gulanya, ya kan? Nggak pakai gula. Biasa gitu kan. Ya udah, nggak ada masalah. Jadi selanjutnya Lanjut ya, Bang, ya. Ini kan mau muswil. Iya, Bang. Muswil 7 ya, tapi bagi Porhati muswil 3 ya. Iya, kita Porhati yang ketiga. Jadi ini apa persiapan yang sudah dilakukan oleh Korpres dan jajaran pengurus Porhati untuk ikut menyukseskan pelaksanaan muswil ini? Ya, jadi di Porhati itu kan periodisasinya sama dengan kami, Bang ya, 5 tahun sekali. Ya. Dan insya Allah nanti muswil 3 itu ketua panitianya Rifda, ya kan? Rifda sekretaris. itu untuk iya, jadi kita punya kepanitiaan sendiri. panitia sendiri ya? Iya, kita punya Dari kepanitiaan Porhati sendiri. ya? Benar. Jadi ada Rifda, sekretarisnya Jamila, bendaharanya Eni Risma. Nah, jadi luar biasa nih panitianya, apa namanya, betul-betul bekerja keras mereka. Jadi dalam rangka mensukseskan muswil ini ada beberapa langkah-langkah yang sudah dilakukan panitia. Di antaranya adalah bersilaturahmi ke mana aja? kawan-kawan anggota DPR di Sumatera gitu. Utara yang memang latar belakangnya HMI, Bang. Iyalah, Alhamdulillah ada beberapa tokoh anggota dewan yang welcome dan membantu kita, Bang. Itu dia ya.
Dan juga kita juga di Forhati, ya alhamdulillah kawan-kawan itu sesama pengurus saling support juga Bang. Jadi kita juga istilahnya patung-patungan gitu kan, menyumbang untuk kegiatan Muswil ini juga. Kemudian kan di panitia Muswil itu ada pansel. Ya, bisa Panitia iya, seleksi iya betul betul. untuk ketua Ya, umum ya, atau benar-benar. presidium di Iya. kami. Iya. Di Forhati nggak ada? Iya ada. Ada juga? Ada juga. Kita punya pansel juga. Jadi Pansel panitia ada seleksi juga? ada. Jadi ketuanya Kak Rahmanita Ginting. Iya. Ada anggotanya 4 orang. Jadi ada Kapan 5 itu? tim selnya Bang. Kapan dia bekerja udah? Ya ini sedang dalam bekerja ini Bang. Sampai kapan? Nah, jadi untuk sementara batas waktunya besok. Besok ya, terakhir. Iya pendaftaran calon ketua umum atau presidium Forhati Sumatera Ini Utara. udah berapa orang? Jadi yang baru masuk mendaftar. itu hari ini sepertinya ada 3 orang Bang. 3 ya? Iya. Hmm. Ada yang 3. baru masuk juga. Maksudnya yang sebelum hari ini udah ada yang daftar? Melalui kopi gitu aja Bang file, tapi belum hadir langsung secara fisik. Iya. Tapi sudah kirim berkas. Siapa? Nah, gitu. Itu namanya Adalah Henny Pratik. Oh, ini yang di UISU? Iya. Gitu. Hari ini insya Allah ada Asi, ada Kak Luli, ada Cut Alma mungkin yang sudah berkonfirmasi kepada tim Alma. sel untuk mendaftar. Tapi si apa itu nggak ikut juga, tapi dia udah sekretaris tuh. Siapa itu? Oh, Nggak ada. belum tahu kalau Boleh ya? belum tahu. Tapi besok terakhir ya? Ya, terakhir. Tapi kalau seandainya mungkin jadi pertimbangan tim saya kalau memang mungkin yang masuk baru sedikit sementara kita bersifat presidium, bisa jadi mungkin akan ada perpanjangan, kita tidak tahu. Kita serahkan saja Bang sama tim saya Bang. Artinya sudah di Forhati ini tidak ada istilahnya beda pendapat. Iya, betul Bang. Jadi Sudah disepakati iya. secara bulat Benar. sistemnya Iya, presidium. betul, boleh Bang. Jadi karena kita kan mengikuti aturan yang ada di pedoman dasar Forhati namanya. Kalau di kami ada ART, di Forhati ada namanya PDF Bang. PDF. Nah, proses musyawarah wilayah sampai kepada pencalonan ketua umum atau presidium Forhati itu semua ada di PDF. Iya, PDF. Jadi atas dasar PDF Peraturan kita melakukan itu. Dasar Forhati, bukan? Iya, pedoman dasar Pedoman Forhati. dasar namanya. Forhati. Iya. Jadi tetap nanti pada Muswil itu dipilih 3 orang ya? Iya, Untuk tidak bisa. presidium. Iya. Karena itu minimal 3 juga yang daftar kan gitu. Jangan pula mau dipilih 3, yang daftar 2 ya kan? Iya. Jadi kita harus membuka ruang selebar-lebarnya Iya. kepada calon-calon pemimpin lah Iya. intinya. Tapi kalau menurut catatan kami dan saya, sebetulnya kalau satu calon sudah ada. Oh gitu ya. Wapres yang sekarang ini. Dia otomatis Iya. harus Masih bisa Bang. Kesempatan itu kita Karena baru kalau sekali, di kan? PDF ya Bang, bisa 2 kali. maksimal 2 kali. Iya, maksimal 2 Ya, kali. makanya wajib kan. Insya Allah, Harus- Bang, harus iya. ikut lagi. Insya Allah. Kalau yang lain udah 2 kali apa ya? Kak Sofia sudah. Sudah. Kak Ya ini baru 1 periode cuman Kurang sudah berminat. terlalu lama di Forhati jadi pingin suasana yang baru. Pinggir regenerasi Iya, sekarang ya. iya Bang. Gitu. Iya. Jadi itu membedakan antara Forhati dengan Kahmi ya. Iya. Karena Kahmi ini sepertinya akan kembali sistem presidensial. Oh begitu. Karena Iya. menurut laporan sementara dari tim pansel baru 3 yang daftar ya Pak Iya, ya. Adinda Nanda ya. Iya. Sementara kan yang presidium itu minimal berapa? 5 ya? 7? Iya, 7. Kalau di Kahmi Ya. 7 ya. Iya, untuk wilayah ya, untuk wilayah 7. Iya. Tapi ini nggak ada salahnya kalau ada komentar Korpres ini melihat kecenderungan yang terjadi di Kahmi ini sepertinya akan kembali dipimpin oleh Bang Rusdi ya. Gimana? Iya. Jadi kita Bang, alhamdulillah ya, 5 tahun ini di priorisasi kita, Forhati itu kan sudah banyak melakukan banyak hal yang tadi sudah saya sampaikan, baik itu dia sosial, bahkan kalau ada bencana kita langsung turun duluan Bang, bantu masyarakat korban bencana kan. Selanjutnya kita juga kegiatan literasi, insya Allah dalam proses Bang, membuat perpustakaan di masjid. Udah Jadi dilaksanakan? iya, sedang dalam proses, tinggal sedikit lagi. Jadi perpustakaannya sudah ada, buku-bukunya sudah ada. Tinggal kita daftarkan secara administrasi menjadi perpustakaan nasional ke perpustakaan nasional.
Nah seperti itu. Dan ini mudah-mudahan akan menjadi ikon itu di Masjid Desa Hayu Maksud Deli Serdang. Nah mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi bagi masjid-masjid yang lain sehingga kegiatan literasi kita terbangun dari masjid, Bang. Nah, dan selanjutnya kan Bang, selain kegiatan rutin kita, ada kita juga kegiatan menanam pohon di pesisir pantai timur Sumatera Utara, Bang. Ya insya Allah ini akan kita teruskan lagi, Bang. Jadi memang ekosistem laut itu akan kita lanjutkan lagi bagaimana terbentuk. Gimana itu? Dan kemarin kita buat di desa Kuala Gebang, Bang. Langkat. Kita menanam mangrove di sana. Ya, jadi kan ada beberapa daerah sampai dari Langkat sampai Batubara. Nah itulah Bang, itu akan mungkin kalau terpilih kembali insya Allah itu akan kita teruskan, Bang. Jadi blue ekonomi, kan green ekonomi, ya, kita bantulah kita sebagai sukarelawan ya dari Forhat Sumatera Utara membantu masyarakat meringankan atau sebagai mitra pemerintah lah ya. Nah jadi dan ini yang kita lakukan itu belum lagi koperasi tadi yang kita bentuk. Ini sangat disupport sama Abang dan Ketua Umum Rusdi Lubis. Oh gitu. Nah, gitu. Jadi kita semangat bekerja, Bang. Disupport sehingga setiap kegiatan dan beliau Forhati, sering juga hadir ya. iya, Kegiatan itu ya. betul sekali, tepat sekali. Artinya Bang Rusdi ini, Abang kita ini memang dia support kegiatan-kegiatan Forhati karena memang kegiatan kita juga cukup banyak, Bang, dan padat. Seperti itu, alhamdulillah Bang. Maka harapannya memang ke depan kalau memang kan ada kesempatan satu priorisasi lagi untuk Bang Rusdi, ya kita berharap Bang Rusdi duduk kembalilah sebagai Ketua Umum KHMI Sumatera Utara untuk periode 2026 sampai 2031 ya Bang ya. Artinya Forhati Sumatera Utara tidak ada salahnya jika berharap supaya Bang Rusdi kembali diberi amanah. Iya. Apakah ada keinginan Forhati supaya ini kan kita ini paguyuban ini? Betul. Supaya nggak Dasarnya usah paguyuban. terlalu ribet-ribet gitu. Gimana? Apakah Forhati ini misalnya nggak mengusulkan udahlah reklamasi aja gitu, nggak ada? Di mana itu Bang? Di KHMI atau di Forhati? Oh iya. Nggak bisa Forhati bilang begitu. Kalau kan Forhati kan punya hak suara. oh enggak, kalau dia musyawarah wilayah kami itu yang punya suara itu ya HMD, majelis daerahnya. Majelis daerah Ya, Forhati? enggak, majelis daerah KHMI KHMI, ya. Forhati Kita Forhati sebagai peninjau. Oh, Nah, bisa. iya, enggak. Peninjau ya? Ya, kita kalau di Muswil KHMI itu kita sebagai peninjau. Jadi nggak ada hak suara ini? Enggak ada. Ya, kita punya suara hanya di musyawarah wilayah Gitu. Forhati. Ya, tapi istilahnya Forhati tetap berkepentingan supaya yang terpilih jadi ketua umum itu yang sudah terbukti kinerjanya bagus betul, kan betul, gitu kan. betul. Makanya tadi Ibu Asi sangat happy ya kalau misalnya Bang Rusdi kembali menjadi ketua umum ya. Iya, betul. Boleh dikatakan itulah. Iya. Karena Karena bukan kita mau sosok Bang Rusdi ini kan mengayomi. Iya, menggiring supaya serasi mendukung, bukan, tapi kan karena tadi tim sele hasil dari pansel Iya, betul. tidak memenuhi syarat supaya persetujuan. Ini persoalannya. Kalau tadi ada calon itu 7, kita kan nggak mungkin bicara soal Iya, ini. betul. Kan kita menghargai calon-calon lain. Iya. Oke. Tapi tadi ada yang terlewatkan ini. Nanti jumlah MD berapa yang resmi yang bisa ikut menjadi peserta di Muswil itu? Kalau KHMI itu kan majelis daerahnya ada 25 Bang. Kalau Forhati itu masih 20 majelis daerah. Jadi insya Allah 20 majelis daerah ini akan hadir di musyawarah wilayah Forhati yang ketiga ini Bang. 20 ya? Iya. Memangnya berapa anggota Forhati di suatu daerah yang minimal yang bisa membentuk? Ya, jadi di PDF itu Bang minimal 5 orang HMI Wati sudah bisa membentuk Forhati di daerah. Ya. Jadi tetap kita mendorong terus lah kalau bisa ya di banyak daerah yang lainnya yang belum ada Forhati kita dirikan Forhati. Kita bentuk Forhati. Tapi dengan catatan minimal 5 itu terpenuhi ya. Iya, 5 keanggotaan itu. Betul. Walaupun dia misalnya bukan penduduk situ ya, tapi misalnya dia kerja di situ udah bisa ya. Bisa lah, bisa. Kalau memang aktivitasnya selalu di daerah tersebut itu bisa Bang. Iya. Udah berapa menit ini tadi nih? Ini kan kita nggak serius sekali apa ini santai-santai ya kan. Udah lama juga nggak terasa ya. Memang kalau ngomong-ngomong sama orang yang pintar ini tidak terasa waktu berlalu begitu cepat ini sih. Iya. Jadi closing statement Bu Asi apa ini menjelang Muswil Forhati, apa imbauan dan harapannya kepada rekan-rekan Forhati lah? Ya,
apa namanya ya, Asih berharap kita semangat ya, semangat terus ya. semangat menghadapi musyawarah wilayah ini dengan bahagia. Dan apalagi latar belakang kita kan ibu-ibu rumah tangga bang, kesempatan ini bang. Dan, acaranya kan di Mes Pura-Pura di Parapat Kabupaten Simalungun ya, di situ tepat di lokasi objek wisata Danau Toba. Jadi harapannya kawan-kawan hadir semua majelis daerah di acara musyawarah wilayah Forhati dan lancar acaranya bang, dimudahkan Allah sehingga selesai tepat pada waktunya, maka kita tinggal menikmati keindahan alam yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi nggak hanya satu saja yang kita dapatkan hadir di acara Muswil dalam rangka memilih presidium dan menetapkan program kerja yang lainnya, tapi kita juga bisa menikmati alam di sana, Bang. Oke. Saya kira sudah cukup maksimal ini bincang-bincang ngobrol santai dengan Adinda Serasi Malum Sitepu yang akrab disapa Asih ya. Iya ya Bang. Asih. Dan semoga perbincangan ini ada manfaatnya dan kita berharap pelaksanaan Muswil Kahmi dan Forhati di Parapat nanti pada tanggal 8 ya. Ya, tanggal 8 openingnya di Medan, Ya, 9, opening di 10 Medan lanjut di dan Parapat. lanjut di Parapat berjalan dengan lancar. Dan tentunya kita juga berharap dan mendoakan Bu Asih ini kembali terpilih menjadi salah satu presidium Forhati Sumatera Utara karena apa namanya pemikiran dan kontribusi daripada Bu Asih ini masih sangat dibutuhkan untuk membuat Forhati di Sumatera Utara ini lebih dikenal dan lebih bermanfaat bagi umat sebagaimana sering disampaikan Ketua Umum kita Bang Rusdi Lubis, Khairun Nas Ampa'hum Linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Saya kira demikian saja kita akhiri dengan melapaskan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Yakusa. Salam Yakusa. Yakin Yakin usaha sampai.